Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa waktu luang ya, untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan, untuk mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk belajar ya, belajar bagaimana mendidik buah hati yang tepat ya. Bagaimana mendidik anak-anak kita, baik anak kandung kita maupun anak didik kita maupun santri kita ya, anak asuh dan yang lain sebagainya. Maka kita sekarang ini belajar, melanjutkan pelajaran kita ya, masih bersama kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna, di mana pertemuan kita kemarin membahas mengenai bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu itu harus memperhatikan kebersihan anaknya ya. Memperhatikan kebersihan dan menjaga kebersihan daripada anaknya maupun santrinya, anak asuhnya dan yang lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masih ya mungkin melanjutkan hal tersebut, yaitu menjaga kebersihan seorang anak tadi ya. Berarti terutama pada kesempatan kali ini kita memperhatikan buah hati kita. Di antaranya yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah mengenai rambutnya ya, mengenai rambutnya ya. Kita kemarin membahas bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara membersihkan kencing bayi, kencing anak ya. Kemudian agama ini juga mengajarkan kepada kita tentang masalah sunat ya, tentang masalah khitan, yang mana semuanya itu termasuk menjaga kebersihan ya, kebersihan pada seorang anak. Yang selanjutnya adalah bagaimana juga Rasulullah SAW memperhatikan rambutnya seorang anak ya. Jadi seorang anak itu atau seorang muslim itu rambutnya itu gimana sih seharusnya ya. Apakah dibiarkan rambutnya panjang, ataukah dibiarkan rambutnya itu tidak terurus, ataukah rambutnya itu dicukur, dan bagaimana mencukurnya. Lah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Ikhwani wa akhwati ahibbati fillah, azanillahu wa iyyakum. Para ayah, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau ya. Beliau menyebutkan pada halaman yang ke-60 ya. Beliau menyebutkan an-nahyu 'anil qaza' ya, larangan terhadap apa yang dinamakan qaza'.
Jadi ada sebuah istilah yang disebut dengan qaza. Ya, qaza. Apa itu qaza? Qaza ini berkaitan dengan rambut. Ya. Berkaitan dengan rambut. Ya. Yang dimaksud dengan qaza adalah bagaimana seseorang itu mencukur rambut sebagian, ya, sebagian dihabiskan, ya, sebagian dihabiskan dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya, meninggalkan sebagian yang lain. Artinya apa? Apa itu namanya? Rambut itu tidak seimbang, ya, tidak seimbang, di mana satu bagian itu kundul, sebagian kundul, sebagian lagi dibiarkan ada. Misalnya ya, model yang misalnya menggambarkan qaza adalah model seperti model kuncung. Model kuncung ya, di mana rambutnya cuma ada di depan gini ya, di depan gini saja. Dan yang lainnya kundul klimis ya. Gundulnya ini bukan karena penyakit ya atau semacam botak ya. Orang yang bisa botak di depan sini aja kemudian sampingnya ada rambutnya, bukan seperti itu. Namun gundulnya ini karena disengaja dipotong sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain seperti model kuncung tadi, maka ini tidak diperkenankan. Waliyunabbih, kata Syekh ya, ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Dan hendaklah seseorang itu memperhatikan, seorang ayah memperhatikan, seorang ibu memperhatikan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melarang al-qaza', mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Beliau sendiri menjelaskan wa huwa ayyuhlaqa ba'du ra'si tifli wa yutraka al-ba'du, di mana digundul sebagian kepala seorang anak, wa yutraka al-ba'd, dan ditinggalkan sebagian yang lain. Ya. Nah, yang sering terjadi ya, dan ini dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya pada seorang anak ya. Seperti kita lihat dulu biasanya pas kita kecil, atau bagaimana kita melihat anak-anak kecil pada zaman dahulu terutama, mereka itu dicukur kuncung ya. Di depannya cuman ada rambut, yang samping kanan, samping kiri, belakang gundul klimis. Nah, inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak boleh. Kalau mau cukur ya cukur semuanya, ya. Nah, kalau sampingnya dicukur, ya di depannya juga dicukur. Ya. Kalau gundul ya gundul semuanya. Ya. Ya. Maka tidak boleh menggundul sebagian, ya, dan meninggalkan sebagian yang lain. Maka apa itu namanya? Hal ini berlaku juga pada model-model rambut pada zaman sekarang, ya, di mana gaya modelnya, ya, gaya potongannya itu meskipun nggak model kuncung tadi, tapi kalau dia menggundul sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, maka itu termasuk dalam kategori qaza. Ya. Atau zaman sekarang itu namanya apa? Mohak. Ya. Namanya adalah gaya model mohak. Ininya samping kanan habis plontos, samping kiri plontos, tinggal tengah. Guys, masya Allah ini. Apalagi ditambah berdiri, ya, ngepang. Ini tidak boleh. Ini namanya qaza'. Dan ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kanan plontos, kirinya plontos, tinggal tengah ya. Baik diberdirikan atau enggak sama aja, tetap tidak diperkenankan. Ini yang termasuk larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin depannya ya, mungkin ada enggak ya? Depannya digundul gitu ya. Kemudian tinggal belakangnya saja. Nah, kalau ada yang model seperti ini maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
apa itu namanya, dan ini berlaku juga bukan pada seorang anak, meskipun larangan awalnya hanya terjadi pada seorang anak, karena memang yang biasanya dipotong seperti itu adalah anak kecil ya. Yang dipotong seperti itu adalah anak kecil. Maka para ulama menyebutkan larangan ini lebih-lebih sangat berlaku pada orang dewasa. Kalau anak kecil saja tidak boleh, ya, maka orang dewasa pun lebih tidak boleh. Kalau anak kecil saja yang belum mukallaf dia tidak diperkenankan, maka yang dewasa pun lebih tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Wa kadzalika falyamna'it tifla min an yaqussa aw an yuqassa sya'ruhu bitilkal qassatil lati yatashabbahu fiha bil musyrikina kal qassatil injiliziyah wal faransiyah wa ghairiha min al qassat allati yakunu tiflu fiha musyabihan li ahli al kufri wasyarri wal fasad. Ya. Dan termasuk pula larangan yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Hendaklah seorang ayah, hendaklah seorang ibu, orang tua harus memperhatikan jangan sampai model potongan anaknya itu menyerupai orang-orang kufar, menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang mujrim. Ya. Jadi hendaklah seorang tua, ya, seorang ayah, seorang ibu melarang anaknya, ya, agar tidak mencukur rambutnya mengikuti model-model orang kafir, ya, baik orang barat atau orang timur atau apa, yang penting orang kafir. Ya. Ya. Jangan sampai mengikuti ahlul kitab. Jangan sampai mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, mengikuti model sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Jadi jangan sampai potong rambut mengikuti gayanya, ya, yang sering kita dapati, ya, biasanya ngikutin artis. Ya, ngikutin artis, ya. Artis yang kafir misalnya, ya. Mengikuti artis Korea misalnya, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Atau mengikuti modelnya pemain bola kufar terutama, ya, mengikuti model potongannya pemain bola orang-orang kafir, ya. Ini tidak diperkenankan. Nah, ini wabah, ya, wabah yang menjangkiti kebanyakan dari kaum muslimin. Bagaimana mereka mengidolakan orang-orang kufar, ya, baik pemain bola, baik artis atau yang lain sebagainya. Bahkan mereka mengikuti gaya apa yang dilakukan oleh orang kafir tadi. Rambutnya, terutama yang kita bahas pada kali ini, rambutnya orang kafir tadi modelnya begini, diikuti model seperti itu. Ganti model tahun depannya, ganti model juga pengikutnya tadi, ya. Maka ini tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan, karena Rasulullah SAW sebagaimana kita sebutkan tadi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin falaysa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka, ya. Fabadalan min antabhasa 'anil mawdah anta wa waladuka fabhas an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an sifati sya'rihi wasna' ka sun'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka alih-alih engkau, wahai ayah,
engkau wahai anak ya, mengikuti model-modelnya orang kafir, anil mudha, gaya modelnya orang-orang kufar ya. Gaya orang-orang non muslim ya. Apapun agamanya, pokoknya selain agama Islam ya, maka jangan ikuti model mereka. Khaliful Yahuda wan Nasara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi kalau bisa seorang muslim itu mempunyai gaya yang berbeda. Ya, mempunyai gaya yang berbeda, yang berselisih, sehingga ketara jelas, oh ini orang muslim. Kita bisa ucapkan salam kepada mereka. Ini orang muslim, kita bisa senyum ketika ketemu sama mereka. Ini orang muslim, ya, kita bantu, kita tolong, kita utamakan mereka. Seperti itu. Fabhas anta wa waladuka, maka carilah engkau wahai ayah, carilah engkau wahai anaknya ya, anaknya seorang ayah tadi ya, an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu cari tahu gimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana Rasulullah ya. Terus gimana juga gaya rambutnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau potong rambut bagaimana, Rasulullah itu seperti apa cara modelnya ya, wajahnya bagaimana, cara mengatur rambutnya bagaimana, berpakaiannya bagaimana. Itu yang penting, itu yang harus diikuti oleh seorang muslim ya. Harus mengidolakan orang nomor satu, orang yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Maka jangan sampai seorang muslim malah terperdaya, tertipu ya, mengikuti orang-orang yang harusnya tidak boleh diikuti ya. Wasna, maka perbuatlah, kata beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan ya, kasun'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatlah bagaimana perbuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat begini, ikutilah apa yang beliau perbuat ya. Faqad qala ta'ala, hal itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri kalian, fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, suri tauladan yang bagus, suri tauladan yang indah. Liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang benar-benar mengharap Allah Subhanahu wa taala ya. Wal yaumal akhir, dan benar-benar beriman dengan adanya hari akhir ya, yakin ya. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk tanda keimanan yang baik, termasuk tanda bahwasanya dia benar-benar beriman kepada Allah, adalah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, menjadikan beliau menjadi idola, menjadi tuntunan nomor satu yang harus dicontoh dari sisi manapun ya. Dari rambutnya, dari cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara bermuamalahnya, cara ini itu dan yang lain sebagainya ya, baik dari sisi ibadah terutama ya, dan juga dari akhlak-akhlak yang lain ya, yang bisa kita pelajari, yang kita bisa contoh, yang kita bisa teladani dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sering ya, perlu sering dibuka lagi buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidupnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat akhlak beliau, bagaimana sifat khalqiyah beliau ya, ya, itu perlu dipelajari ya, perlu diteladani ya, sehingga bisa kita mencontoh ya, meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan, wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, ini janjinya Allah Subhanahu wa taala, jika kalian taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian taati beliau, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Kita mau dapat petunjuk, taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita mau dapat hidayah, ikuti perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Namun seringnya kita ini ya, atau sebagian muslim ya, sebagian besar atau mungkin ya sebagian kaum muslimin ya, itu banyak yang ngaku cinta sama Nabi ya, cinta Rasul, cinta Nabi ya. Beli stiker tulisan cinta Nabi ditempel di rumahnya, ditempel di motornya ya. Ya. Beli tulisan Nabi Muhammad ditempel di rumahnya, ditempel di musola rumahnya atau dimanapun dan yang lain sebagainya. Tapi sekedar tulisan saja, nggak ditempel di hatinya. Ya. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Nabi, mencintai Nabi itu tidak ditempel di hatinya, tidak ditempel di kalbunya. Ya. Sehingga apa? Ketika kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekedar ditempel di motor, di helm, di masjid, di musola dan yang lain sebagainya, akhirnya kecintaan kepada Nabi tertinggal di sana, nggak ikut dalam diri seseorang, tidak ikut di dalam diri seseorang, atau cuman ditempel di lisannya, ngomong cinta Nabi, cinta Rasul, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain sebagainya. Tapi dari sisi amalan ternyata jauh dari apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan untuk salat, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sampai di akhir ayat beliau berpesan untuk salat, ternyata tidak mau salat, ngakunya cinta Nabi. Allah Subhanahu wa taala merintahkan puasa, Nabi pun memerintahkan untuk berpuasa. Disuruh puasa tidak mau puasa, katanya cinta Nabi. Nah, ya. Maka ini adalah kekeliruan yang perlu diluruskan. Ahibati fillah, para ayah dan para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita pelajari pada poin tadi adalah bagaimana agama Islam ini menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan seorang buah hati ya, dan juga menjaga rambutnya ya, menjaga model rambutnya, karena model rambut termasuk kebersihan pada anak tadi ya, seperti itu. Baik, kemudian di sini Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala menyebutkan sebuah permasalahan ya. Beliau mengatakan mas'alatun, ada sebuah masalah, wa halil aula lil armalati an tabqa ala khidmati atfaliha ba'da wafati zawjiha wa tatruka az-zawaj amil aula laha an tatazawwaj. Permasalahannya adalah kalau ada seorang janda, kalau ada seorang perempuan punya anak ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya. Yang ditanyakan di sini adalah si wanita ini lebih bagus mana, lebih utama mana, dia nikah lagi atau dia fokus ngurus anaknya. Jadi permasalahan udah jelas ya. Ini kalau ada wanita ditinggal mati oleh suaminya berarti janda dan punya anak laki-laki atau perempuan atau siapa atau dua-duanya ada misalnya, pokoknya janda punya anak gitu ya, janda punya anak. Pertanyaannya adalah ini janda lebih bagus untuk tetap menjanda sehingga fokus mengurus anaknya atau dia memilih untuk menikah lagi dengan mengurus suami yang baru juga, mengurus anak plus mengurus suami yang baru juga. Lalu apa hubungannya permasalahan ini dengan pembahasan kita? Kok tahu-tahu kita mempertanyakan atau mempermasalahkan masalah janda? Hubungannya adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, anaknya janda tadi. Kita ini harus tetap memperhatikan anak ini tadi.
seorang muslimah, seorang janda muslimah ya, harus tetap memperhatikan anak tadi. Artinya begini, lebih utama mana janda tadi ngurus anaknya fokus, atau dia milih nikah lagi sehingga bisa jadi malah anaknya nanti terlantar, malah anaknya nanti tidak terurus, buah hatinya tidak terurus, kan kasihan. Nah, itu yang jadi permasalahan ya. Jadi kalau ada janda, bagusnya nikah lagi. Janda punya anak ya, janda punya anak, bagusnya nikah lagi, atau dia fokus ngurus anaknya saja. Ini yang kita permasalahkan. Kalau nggak terurus kan kasihan buah hatinya. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, hadza yakhtalifu min imra'atin ila ukhra wa min zawjin ila zawjin akhar wa min halin ila hal. Maka untuk pertanyaan yang semacam ini tidak bisa dijawab dengan satu jawaban ya. Tidak bisa dijawab dengan satu jawaban. Artinya apa? Jawabannya berbeda-beda tergantung kondisi perempuannya ya, tergantung kondisi suami barunya, dan tergantung pula keadaannya ya. Jadi beliau di sini menyebutkan jawabannya itu berbeda-beda, berselisih tergantung dari satu wanita ke wanita yang lain, dari satu suami ke suami yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi dilihat dulu perempuannya yang janda ini tadi, kira-kira orangnya ini bisa nggak ya, kalau nikah lagi tetap ngurus anaknya. Kalau nggak bisa, nah nanti ada jawabannya tersendiri ya. Atau dilihat juga dari pasangan barunya, nanti suami barunya, kira-kira kalau dia nikah sama suami ini ya, suami tadi tetap bisa nggak ngayomi anaknya plus istrinya ya, ngayomi istrinya plus anaknya ya, ngayomi istrinya plus anaknya ya. Atau dari keadaan ke keadaan, misalnya orangnya kaya sehingga bisa mengurusi keduanya sekaligus ya, bisa mungkin nanti menyewa asisten dan yang lain sebagainya ya. Atau orangnya miskin ya, yang lemah atau yang lain sebagainya, sehingga kalau mengurus keduanya tidak mampu. Maka berbeda-beda kondisinya. Kalau seandainya dengan menikah lagi nggak ada masalah, anaknya tetap teropeni, terawat dengan baik, suaminya nanti juga bisa dirawat oleh si istri tadi dengan baik, jadi nggak jadi masalah ya. Maka nggak jadi masalah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah ta'ala. فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَةً تَجْرِي فِيهَا شَهْوَتُهَا وَتَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا الْفِتْنَةَ وَتَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَعِفُّهَا فَلَهَا حِينَئِذٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجًا يَعِفُّهَا وَيَقُومُ عَلَى مَصَالِحِهَا وَمَصَالِحِ أَبْنَائِهَا. Ini pertama, ini dilihat dari kondisi perempuannya. Kalau perempuannya itu masih muda, yang masih punya syahwat yang tinggi ya, yang masih bergejolak syahwatnya ya, yang nggak mungkin kalau dia itu tidak menikah lagi ya, maka dan dia juga membutuhkan kepada orang yang menjaga dirinya, dia khawatir terjatuh dalam fitnah dan yang lain sebagainya, malah khawatir terjatuh dalam perzinahan ya, terjatuh dalam hal-hal yang buruk dan yang lain sebagainya, maka wanita yang seperti ini dianjurkan tentunya untuk menikah kembali, untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga agamanya ya, dan menjaga kemaslahatan dirinya sendiri dan kemaslahatan anak-anaknya. Ya. Wa kadzalika idza kanatil mar'atu la taqata laha bil qiyami 'alal abna'i wa tarbiyatihin. Begitu pula apabila wanita itu ternyata wanita yang enggak punya kemampuan, enggak punya biaya, enggak punya dana untuk merawat anaknya,
maka dia bisa menikah lagi, ya. Dia bisa menikah lagi agar suaminya tadi bisa membantu dia dan membantu anak-anaknya dalam masalah biayanya, Wa kadzalika idza kana lisyirririna fiha matma' ila ghairi dzalika minal ahwalid da'iyati ila dzalik. Begitu pula apabila wanita janda tadi ternyata inceran orang-orang jahat, ya, ternyata dia jadi inceran, ya. Maksudnya diincer, mau apalah nggak tahu lah, ya. Mau dibegal mungkin atau mau dizinai atau apa, ya. Maka atau kondisi-kondisi yang semacam itu, maka wanita-wanita yang model seperti ini maka bisa dianjurkan kepadanya untuk tetap menikah kembali. Tentunya tanpa menelantarkan haknya anak-anaknya, si janda tersebut. Jadi yang beliau sebutkan yang pertama ini, kalau seandainya perempuan tadi masih muda, ya, masih punya nafsu yang tinggi, masih khawatir terjatuh fitnah, atau wanita tadi tidak punya biaya untuk mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, atau wanita tadi, janda tadi misalnya jadi inceran orang-orang nakal dan yang lain sebagainya, maka janda-janda yang modelnya semacam ini bagusnya adalah dia menikah kembali sehingga bisa menjaga dirinya dan juga bisa menjaga anak-anaknya. Amma idza kanatil mar'atu qad kaburat wa la hajata laha fir rijali waz zawaj sayusarrifuha an khidmatil abna bal qad yudayyi'u al abna'a 'inda zawjiha aw annaha lan tastati'a an tajma'a baina haqqiz zawjil jadid wa baina haqqil aulad wa ma lihim min ar-ri'ayati wal ihtimami falaha hina idin an tatruka az-zawaj wa tabqa 'ala tarbiyatil abna' walaha fi dzalikal ajr minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, adapun wanita yang sudah sepuh, sudah tua, janda yang sudah tua, yang sudah tidak membutuhkan lagi kepada seorang laki-laki, ya, dalam artian sudah tidak lagi berhasrat kepada seorang laki-laki, ya. Nafsunya sudah kecil atau sudah ringan gitu, ya. Atau dia kalau seandainya menikah lagi itu menyebabkan dia itu tersibukkan dengan suami barunya sehingga janda tadi tidak memperhatikan anak-anaknya, malah anak-anak terlantar, anaknya tidak mendapatkan hak mereka, ya, ditelantarkan begitu saja sehingga gembel misalnya kemana-mana, ya. Atau yang lain sebagainya, ya, maka perempuan yang modelnya semacam ini dia bisa tidak menikah kembali dan tetap memperhatikan dan tetap mengayomi anak-anaknya, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu berbeda-beda. Dari satu janda ke janda yang lain berbeda-beda, ya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu berbeda-beda, ya. Jadi kalau seandainya jawabannya nggak bisa mutlak dengan satu jawaban begitu saja, dilihat dari beberapa sisi, ya. Ya. Dari sisi anaknya, gimana kalau si janda tadi, ibunya tadi nikah lagi, kira-kira tetap diopeni atau enggak? Dari sisi ibunya, kira-kira butuh nikah lagi atau enggak, ya. Dari sisi fitnah yang ada, kira-kira butuh nikah lagi atau enggak, ya. Maka itu perlu dilihat, perlu dikaji lagi, ya. Sehingga kalau memang membutuhkan untuk menikah lagi, menikah kembali sehingga dia sendiri bisa terjaga dan juga anak-anaknya juga bisa terjaga. Tapi kalau seandainya dengan menikah lagi itu menjadikan dia menelantarkan haknya suami atau menelantarkan haknya anak-anaknya, atau bahkan menelantarkan dirinya sendiri atau yang lain sebagainya, atau menyibukkan dengan hal-hal yang nantinya menjadikan dia menelantarkan anaknya terutama,
maka lebih baiknya wanita yang seperti ini, janda yang seperti ini tidak perlu menikah kembali. Wa qad ja'at suwaru hada wa daka ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada gambaran-gambaran seperti ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau terjadi pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده وفي رواية لمسلم أحناه على يتيم في صغره. Disebutkan oleh Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik wanita yang menunggangi kuda, ya, maksudnya sebaik-baik wanita Arab adalah salihu nisa'i Quraisy, wanita Quraisy, ya. Jadi wanita Arab terbaik adalah wanita Quraisy. Kenapa alasannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya wanita Quraisy adalah wanita penunggang unta terbaik, yaitu wanita Arab terbaik adalah ahnahu ala waladin fi sighari. Wanita Quraisy itu sangat sayang kepada anaknya tatkala anaknya kecil. Yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Dan wanita Quraisy adalah wanita yang sangat memperhatikan suaminya, sangat memperhatikan suaminya. Jadi di sini dua sifat yang harus harus diperhatikan, terutama bagi ibu-ibu, ya para ummahat, para ibu-ibu, para wanita. Ada dua hal yang menjadikan wanita Quraisy itu wanita terbaik di antara wanita Arab yang lain. Maka kalau kalian bisa memiliki sifat ini, maka kalian sebanding dengan wanita-wanita Quraisy, menjadi wanita-wanita yang terbaik. Apa itu? Ahnahu ala waladin. Yang pertama, sayang terhadap anak, ya, sayang terhadap anak, terutama pada waktu masa kecil mereka. Sayang, sangat perhatian, sangat lembut kepada mereka. Yaitu wanita Quraisy. Ini yang perlu ditiru oleh ibu-ibu dan para saudari semuanya, ya. Ini yang pertama, sayangi anak kalian pada waktu kecil, ya. Jangan sibuk dengan hal-hal yang lain. Anaknya harus diperhatikan, anaknya harus dikasih kasih sayang yang banyak, ya. Diberi kasih sayang, diberi kelembutan, perhatian dan yang lain sebagainya, ya. Yang kedua, yang menjadikan wanita Quraisy terbaik adalah mereka memperhatikan suaminya. Mereka memperhatikan suaminya. Jadi kalau Anda, wahai saudariku, wahai ummahat semuanya, kalau menginginkan untuk menjadi wanita terbaik, maka perhatikan suamimu. Perhatikan suamimu, sayangi anakmu, engkau akan menjadi wanita terbaik seperti layaknya wanita Quraisy yang terbaik daripada wanita Arab yang lainnya. Dan di riwayat yang lain disebutkan ahnahu ala yatimin fi sigharihi, yang paling sayang kepada anak yatim pada masa kecilnya. Maksudnya gini, ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan wal haniyatu ala waladiha allati taqumu alaihim ba'da yutmihim fala tatazawwaju fa in tazawwajat falaysat bihaniyatin wa nuqila dzalika 'anil Harwi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ahnahu ala yatimin fi sighari, maksudnya sayang kepada anak yatim, kepada yatim pada masa kecilnya adalah seorang wanita itu tidak nikah lagi dan fokus merawat si yatim tadi, ya, sehingga dia tidak menikah lagi. Itu yang menjadikan wanita Quraisy wanita terbaik, kata Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Jadi beliau menyebutkan disebut ahna adalah ketika orang itu fokus merawat anak yatimnya tadi dan dia tidak menikah kembali. Kalau dia menikah kembali maka tidak disebut dengan ahna.
Nah, ini yang apa tadi jadi fokus kita dalam pembahasan tadi. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan yang disebut ahnahu ya adalah di mana seorang wanita tadi tidak menikah setelah ia menjanda sehingga dia fokus memperhatikan anaknya. Ahnahu ala yatimin fi sigharihi. Ya. Adapun kalau dia menikah kembali, maka tidak disebut dengan ahna. Wallahu taala a'lam. Wa fi ukhra 'inda Muslim, dan hadis ini di riwayat Muslim yang lain min hadis Abu Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba Hani binti Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melamar sepupu beliau yaitu Hani bintu Abi Thalib radhiyallahu anha. Faqalat, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad kaburtu wali iyal. Wahai Rasul, saya ini sudah tua dan anakku banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa'in raqibnal ibila salihun nisa'i Quraisy, ahnahu ala yatimin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dati yadihi. Maka dari sini tadi Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan ahna adalah ketika wanita itu fokus merawat anaknya ketika dia sudah menjanda. Jadi dia tidak memilih menikah, melainkan memilih fokus merawat anaknya. Namun qultu, kata Syekh menyebutkan, saya mengatakan walaysa hadat tafsiru minan Nawawi ala itlaqihi faqad tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umma Salamata walaha auladun. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya, tafsiran itu tidak secara mutlak ya. Artinya apa? Wanita atau janda ketika dia fokus anaknya, merawat anaknya, iya bagus, iya baik. Tapi tidak mutlak kalau janda itu menikah lagi itu tidak baik gitu loh. Yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminang Ummu Hani tidak mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tua dan anak saya banyak, kata Ummu Hani radhiyallahu anha. Tapi dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya, wanita terbaik adalah wanita Quraisy, di mana mereka merawat anaknya setelah dan tidak menikah kembali setelah mereka menjanda. Di antara tafsirannya seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwasanya wanita yang fokus merawat anaknya ketika ditinggal mati oleh suaminya ada termasuk kebaikan juga, termasuk kebaikan. Namun kata Syekh Mustafa Al-Adawi, ini tidak secara mutlak. Ini tidak secara mutlak. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah misalnya, padahal Ummu Salamah punya anak. Sehingga apa? Wanita yang memilih menikah kembali pun bisa termasuk wanita yang baik pula. Maka tadi sebagaimana beliau mengatakan, tergantung kondisi dari satu orang, dari satu janda ke janda yang lain berbeda kondisinya. Disebutkan akhrajal Imam Muslim fi sahihi min hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu faqultu inna li bintan wa ana ghayyur faqal amma ibnatuha fatad'ullaha ay yughniyaha anha wa ad'ullaha ay yudhiba bil ghirah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah ditinggal mati suaminya yang pertama yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu ya. Maka Ummu Salamah bersedih. Kemudian ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada Ummu Salamah seorang sahabat yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah. Untuk apa? Untuk melamar Ummu Salamah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhtubuni laha, untuk melamar Ummu Salamah
yakhtubuni lahu, untuk melamar Ummu Salamah, melamarku kata Ummu Salamah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku ngomong kepada Hatib bin Abi Balta'ah, innali bintan wa ana ghayyur. Pesannya adalah saya punya anak perempuan dan saya ini orangnya pencemburu. Maka mengetahui hal itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa, dan beliau mengatakan, amma ibnatuha fatadullah ayyughniha anha. Adapun anak perempuannya, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah sehingga Allah memberi kecukupan untuk anaknya. Wa'adullaha an yudhiba bil ghirah. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecemburuan itu, ya, menghilangkan kecemburuan yang sangat yang terlalu tadi, ya. Sehingga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri yang sudah banyak gitu, ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri yang banyak, sehingga Ummu Salamah mengatakan sebelumnya, ini saya pecemburu, maksudnya saya nggak ingin dimadu atau punya dengan istri-istri yang banyak sehingga saya sangat cemburu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adullah ayyudhiba bil ghirah. Aku mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecemburuan tersebut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memberi istri Ummu Salamah, meskipun Ummu Salamah pada saat menjanda beliau mempunyai seorang anak. Jadi dan itu tidak tentunya Ummul Mukminin, beliau Ummul Mukminin, ya. Tentunya yang terbaik di antara wanita-wanita yang lain, ya. Seperti itu. Dan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW juga terjadi peristiwa-peristiwa yang serupa. Disebutkan oleh beliau, waqad tazawwajat Asma bintu Umais radhiyallahu anha Abu Bakr As-Siddiq ba'da maqtali zawjiha Ja'far ibn Abi Thalib. Asma bintu Umais, ya, sepeninggal suaminya yaitu Ja'far bin Abi Thalib, beliau menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu Asma mempunyai putra, mempunyai anak-anak dari Ja'far bin Abi Thalib. Summa tazawwajat Aliyan, sepeninggalnya Abu Bakar, Asma ternyata menikah dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Seperti itu. Jadi tidak mesti seorang janda itu tidak menikah lagi itu bagus bagi dia. Ya. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, nikah lagi atau enggak, tergantung kondisinya, tergantung wanitanya juga. Dan tergantung juga dari suaminya yang baru juga. Jadi bisa jadi baik bagi dia, bisa jadi tidak baik. Bisa jadi dia fokus tetap merawat anaknya lebih baik bagi dia daripada ketika dia menikah kembali. Falhasilu, maka hasilnya, ringkasannya adalah annal mas'alata takhtalifu min halin ila hal wa min imra'atin ila ukhra. Maka hasil ringkasannya adalah berbeda kondisinya seseorang dari wanita ke wanita yang lain, dari satu janda ke janda yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka tidak bisa dimutlakkan bahwasanya menikah lagi lebih bagus atau fokus merawat anak lebih bagus, ya. Tidak bisa dimutlakkan seperti itu. Intinya adalah apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, pada sesi yang kedua tadi, ya. Tadi sesi yang pertama mengenai potongan rambut, sesi yang kedua tentang janda yang menikah kembali atau tidak tadi. Intinya adalah pada sesi yang kedua tadi adalah seorang janda atau seorang ibu, seorang ayah atau yang lain sebagainya, seorang janda terutama, jangan sampai tidak memperhatikan anak yang ada di bawah tanggungannya. Anakmu tetap anakmu, ya. Anakmu tetap harus diurus, anakmu tetap harus dirawat, diopeni kebersihannya, rambutnya, pakaiannya, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai seorang janda itu malah menyibukkan kawin sana, kawin sini, cari laki di sana, cari laki di sini, menikah lagi di sana, dan yang lain sebagainya, tanpa memperdulikan anak yang ada di bawah tanggungannya, ya. Cuma dititipin sana, bisa dititipin sama pamannya, dititipin sama saudaranya, dititipin sama neneknya, dan tidak benar yang seperti ini.
Dia harus tetap memperdulikan anaknya. Dia harus tetap ngopeni, tetap harus merawat, tetap harus perhatian kepada anak yang menjadi tanggungannya tersebut. Dia menikah lagi, monggo kalau memang dari satu sisi dia memang membutuhkan hal tersebut. Tapi jangan lupa anakmu tetap harus dijaga, ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pemimpin pada rumah tangganya, pemimpin pada anak-anaknya. Dia nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya yang menjadi di bawah tanggungannya tersebut. Maka demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjaga buah hati kita, dalam menjaga merawat amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah mudahkan dan selalu memberikan taufik pada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Zadakumullahu ilman wa fahman wa hirsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.